Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Kembali lagi sama saya Mas Maulana Alfala di TV Mahasiswa Anwar Medika atau TV MAM, TV channel kebanggaan kita, benar nggak? Ya. Benar sekali Mas kita Maulana. kita juga ditemani oleh kopi malam, kopi kangen kopi malam. Bisa di endorse lain-kali. Yang mau pesan bisa menghubungi ya. Ya, yang mau pesan bisa dihubungi di nomor di description box video ini. Oke, sebelum kita masuk ke topiknya, jadi kita mau kenalin siapa sih yang di samping kita ini, ya kan? Jadi Mbak Opik coba kasih tahu nama, asal dan alumni dari mana. Baik. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang sudah setia sekali dengan UKM TV Mahasiswa Anwar Medika ini. Saya harap teman-teman tidak bosan untuk terus menonton ya terkait dengan apa saja yang disajikan oleh UKM TV Mahasiswa ini. Baik. Selamat siang semuanya. Saya di sini Wifgaha Octavia, biasa dipanggil Opi. Saya dari Prodi S1 Farmasi angkatan 2019. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan saya tentunya tidak kalah jauh asalnya daripada Mas Mahathir ini. Mas Mahathir ini berasal dari Riau, bukan begitu nggih, Mas? Benar sekali. Jadi kalau saya ini juga menyeberang pulau Mas Mahathir. Saya berasal dari Bangkalan, Madura, dan saya juga kelahiran tahun 2000. Tepatnya saya bintang Libra, tanggal 4 Oktober tahun 2000. Wow, lengkap sekali ya. Tapi di BTW belum disebutin nih dari alumni mana. Mana tahu bisa kita tahu dari alumni mana? Saya tidak PAUD, saya langsung TK. Saya alumni dari TK Al-Quran Burneh Bangkalan. Selanjutnya saya masuk ke SDN Sekolah Dasar Negeri Langkap 1 Burneh Bangkalan juga. Selanjutnya juga saya melanjutkan ke sekolah SMP berbasis pesantren, tepatnya di Darul Hikmah Burneh Bangkalan. Dan selanjutnya juga saya melanjutkan ke SMK Swasta Kesehatan Bangkalan, yaitu SMK Kesehatan Yanas Husada Bangkalan. Setelah itu baru saya berada di Stikes Rumah Sakit Anwar Medika, bertemu dengan Mas Mahathir, bertemu dengan teman-teman dari UKM TV channel ini. Dan pada akhirnya saya diundang untuk jadi tamu pertama dalam podcastnya ya Mas. Iya. Jadi bahan percobaan apa gimana ini Mas? Kurang tahu juga. Ibu bos ada di belakang soalnya. Oke, perjalanannya sampai masuk S1 Farmasi Stikes Anwar Medika tuh kenapa sih? Kenapa memilih farmasi? Kan masih banyak apa namanya itu? Jurusan lainnya. Berbicara tentang jurusan, pastinya mengacu pada cita-cita. Awalnya saya tidak tahu farmasi itu apa, kenapa kok ada profesi apoteker. Soalnya setelah kita lihat di dunia nyata ya, kita lihat anak-anak TK ditanya cita-cita kalian apa, nggak ada mereka yang jawab cita-cita saya apoteker, nggak ada. Soalnya memang tidak dikenal luas oleh masyarakat. Dan cita-cita saya itu dulunya adalah sebagai kesehatan juga, tepatnya saya bercita-cita sebagai dokter. Dan tentunya pas saya masuk awal SMK ternyata wow, pelajaran farmasi seperti ini, apalagi pelajaran dokter kan seperti itu. Ya wes, saya jadi apoteker saja. Dan akhirnya saya mengetahui bahwa setelah ada sarjana farmasi ini tentunya ada jenjang profesi, tepatnya apoteker ini. Dan tentunya saya tidak langsung masuk ke dunia kesehatan. Soalnya awalnya saya ini sekolah di pondok pesantren. Tapi saya nggak mondok, cuman SMP saya aja berbasis pesantren di situ. Dan alhasil saya minta kepada orang tua saya untuk SMA di pondok itu.
Tapi entah kenapa mama saya mencuri nilai rapot saya. Setelah itu mama saya langsung mendaftarkan saya ke SMK Kesehatan di Bangkalan, yaitu SMK Kesehatan Yana Susada Bangkalan, dan jurusan farmasi. Padahal saya tidak tahu farmasi itu apa. Setelah dijalanin proses pertama masuk lab, saya nangis mas tentunya. Saya masih ingat waktu itu saya buat sediaan bedak. Belum tahu apa-apa, tiba-tiba dikasih bedak, ada tulisan SUE. SUE itu apa? Tentunya Mas Mahathir tahu, soalnya kita satu prodi. Bahkan kita juga satu kelompok dari berbagai mata kuliah di sini juga. Tentunya Mas Mahathir ini termasuk mahasiswa yang sangat aktif juga di sini. Iya, benar sekali. Dan saat itu saya di lab dikasih sediaan bedak waktu itu, dan untungnya ada kakak kelas yang masuk lab, entah itu mau meng-ACC jurnalnya atau gimana ke kakak laboran. Akhirnya saya nanya, ini buat nulis jurnal itu seperti apa kak? Ditulisin harus sama kakak kelas saya, dan akhirnya saya kerjakan pakai ayakan nomor 100. Emang ayakan itu ada berapa macam? Kok ayakannya itu ada 100 dan berbagai macam ayakan juga. Setelah itu pada pertemuan kedua dikasih sediaan puyer. Tentunya menghitung dosis dong mas. Sebelumnya ada pelajaran yang namanya ilmu gesep. Di situ diajarkan tentang menghitung dosis. Sudah fasih dalam penghitungan dosis, tinggal mempraktekkan. Saya tahu kalau jurnal saya itu OD overdosis, tapi nggak saya turunin dosisnya, tetap saya buat. Akhirnya dipanggil, Mifbah Octavia, iya, Anda masuk penjaga. Langsung dibilang gitu, saya kaget. Loh kenapa, kesalahan saya apa? Kenapa kok saya masuk penjaga? Akhirnya dinilai saya itu ditulis masuk penjaga, pasien mati karena overdosis. Saya nangis. Iya. Dan saya pasti jadi pancingan teman-teman kelas, kamu duluan maju KIE. Kalau SMK itu sistemnya langsung KIE. Setelah melakukan produk, menghasilkan produk, langsung KIE dengan pasiennya. Setelah itu langsung saja, Anda itu sudah tahu jurnalnya overdosis, kenapa kok tidak diturunkan dosisnya? Kan saya tidak tahu, ternyata juga ada rumus bagi penurunan dosis, tapi saya tetap kerjakan. Tiba-tiba nilai di jurnal saya ada tulisan Anda masuk penjaga, pasien Anda mati. Nangis. Masih kelas 1 waktu itu. Ya seperti itu, dan pada akhirnya masuk ke menikmatin tentunya dong Mas Mahathir. Dengan ikhlas ya. Iya, ikhlas. Akhirnya sampai kelas 3. Kelas 2 masih ada yang namanya PKL. Masih ada trouble. Oke. Mas Mahathirnya ini SMK apa SMA? Saya sendiri sih SMA. SMA. SMA IPA apa IPS? IPS. Kenapa? Ini lebih ngabog dari saya ya ternyata. Enggak gitu guys. Aku ini termasuk orang yang suka beda dari yang lain gitu. Oh, mantap. Kalau teman-teman saya SMA nonton, saya waktu SMA itu UN-nya itu adalah ekonomi. Nah, sedangkan teman-teman saya semua itu sosiologi. Nah, itu kenapa saya memilih untuk ke farmasi ini, untuk mencoba ilmu IPA itu apa sih? Lebih tepatnya ke kesehatan. Tapi niat kan? Insya Allah niat. Kalau Udah doa ibu insya Allah. Alhamdulillah selalu dekatkan doa ibu di setiap langkah Mas. amin. Ini juga ternyata Mas Mahathir selain mahasiswa aktif, dia juga calon imam idaman. Aduh, semoga aja ya. Ada penonton mungkin yang langsung saja follow IG-nya Mas Mahathir. Ada di deskripsi box video ini. Sama IG-nya Mbak Opik ya, kita sertakan nanti. Oke, tadi kalau nggak salah Mbak Opik itu perkenalan, Mbaknya itu adalah ketua BEM. Nah, Mbak ini ketua BEM yang